Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan seorang pasien ibu-ibu yang sebenarnya sakitnya mudah bisa dijelaskan dengan nalar dan logika. Tapi yang anehnya ibu-ibu ini pernah berobat ke salah seorang oknum. Ya, kenapa saya sebut oknum? Karena ya ini salah seorang pemuka agama yang biasa jualan, tanda kutip ya, jualan jimat dan jualan tanah yang katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan tempat itu deket-deket dengan rumah saya di Indramayu. Buat teman-teman yang tinggal di wilayah 3 Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu pasti tahu di mana itu. Dan yang lebih parah lagi adalah tanahnya dibungkus seperti kayak pocong kecil dan suruh ditanam dengan kendi di tengah rumahnya. Jadi lantainya dibobol kemudian ditaruh di tengahnya. Dan itu yang nyuruh adalah kiai. Untuk itu saya pengen bahas konten kali ini tentang kiai ataupun ustadz yang aslinya dukun. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syarif di Kala Senja. Saya nggak mau panjang lebar dan saya nggak mau banyak intronya segitu aja. Ya, kali ini saya pengen bercerita lagi dan ini cerita real baru beberapa hari ini saya alami dan kayaknya ini kalau diangkat bagus banget, butuh penalaran yang jernih karena kejadian seperti ini itu sangat amat banyak banget terjadi khususnya di daerah saya ini. Di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Subang dan sekitarnya itu banyak orang-orang yang kalau sakit bukan ke dokter tapi ke orang pinter. Ya dokter pinter tapi orang pinter yang didatengin itu adalah orang-orang yang nggak jelas keilmuannya. Ditambah lagi ya setelah datang dari orang-orang pinter itu katanya orang pinter itu dikasih-kasihlah kertas tulisan rajah kayak yang ketika kalau ditanya emang ibu bapak ngerti tulisan ini, enggak. Kemudian juga dikasih jimat-jimat ya pokoknya aneh lah. Untuk mempersingkat waktu saya pengen langsung masuk ke ceritanya yang dimana cerita ini berawal dari sebuah WA yang masuk seorang ibu-ibu, saya sebut saja ibunya namanya Ibu Tati ya biar cepat. Tapi ini bukan nama asli. Dan kebetulan beliau tempatnya atau rumahnya itu nggak jauh dari tempat tinggal saya di Indramayu ini. Tapi di luar Indramayu ya, dekat-dekat Indramayu sekitar 45 menitan kalau pakai kendaraan gitu. Nah, si Ibu Tati ini WA ke saya, biasalah assalamualaikum, memperkenalkan diri, saya Ibu Tati dari sini gitu kan. Saya mau nanya ke Mas Arif, apakah Mas Arif bisa membantu saya untuk sembuh karena beberapa bulan ya, beberapa penyakitnya belum lama. Beberapa bulan belakangan ini saya kok ngerasa kayak ada yang aneh sama diri saya. Kemudian saya jawab, aneh yang seperti apa Bu? Anehnya tuh apakah mengarah ke fisik atau ke psikis? Maksudnya kata ibu itu, ya saya tanya balik, coba jelaskan anehnya seperti apa, lalu bagian tubuh mana yang sakit. Nah akhirnya ibu itu menjelaskan, Mas saya itu seorang ibu-ibu usia 55 tahun yang 3-4 bulan belakangan ini mengalami sakit yang aneh. Aneh gimana? Jadi ketika sore badannya itu panas. Badannya panas itu masuk ketika pukul jam 4, jam 5, jam 6 sore badannya panas. Kemudian setelah sholat isya mulai lagi yang namanya panik. Perutnya sakit, kemudian dadanya bergetar gitu, berdebar-debar ya nggak jelas. Dan kadang sampai keluar keringat dingin. Dan itu berlangsung selama setiap hari. Mulai dari 3-4 bulan yang lalu. Jadi setiap sore selalu hal itu yang terjadi. Bahkan ketika dibawa untuk sholat, waktu itu dibawa sholat isya kalau nggak salah beliau cerita. Ketika dibawa untuk sholat itu berat gitu loh. Jadi ketika setelah membaca takbir Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah itu nggak kuat.
Maksudnya nggak kuat saking gemetarnya badannya ibu ini. Nah, ketika ibu itu menceritakan hal-hal seperti itu ya saya catat di kepala. Oke Bu, kemudian apa lagi Bu gejalanya? Selain itu Mas, saya juga sudah lama nggak bisa tidur sore. Jadi saya kalau tidur itu putus-putus. Paling sore itu saya tidur jam 12 malam. Kemudian jam 1 terbangun. Kemudian untuk tidur laginya tuh susah. Jadi ketika tidur jam 12, jam 1, baru 1 jam tertidur kemudian terbangun lagi, sampai nyambung baru bisa tidur itu setelah jam 5 atau jam 6 pagi. Dan itu siklusnya terus berulang-ulang. Kemudian kan saya tanya, Bu, ketika malam ibu nggak bisa tidur nih, hal apa yang ibu rasakan? Apakah ada hantu, ada setan? Enggak Mas, saya kayak merasa ada yang mengawasi dan mencekam. Jadi nggak nyaman gitu loh. Apa ya, panik lah gitu, perasaannya ibu panik. Walaupun di rumah sendiri, di kamarnya sendiri. Nah, kemudian secara singkat waktu, saya pernah berobat ke dokter. Ketika berobat ke dokter dan dokter itu mengatakan bahwa lambung ibu bermasalah. Katanya ibu punya asam lambung yang tinggi. Pantes, jadi ketika ibu itu makan nggak bisa banyak. Makan sedikit langsung mual. Makan sedikit langsung mual. Jadi dibarengi dengan kondisi seperti itu, datang ke dokter. Kemudian kata dokter, ibu kena lambungnya gitu kan, asam lambung tinggi waktu itu. Kemudian diberikanlah obat sama dokter itu. Bu, nanti kalau obatnya habis kesini lagi. Setelah obatnya dikonsumsi, kemudian banyak gitu kan, banyak indikasi-indikasi lain. Contohnya setelah konsumsi obat itu yang tadinya cuman gemetar, ditambah lagi lambungnya tuh makin sakit. Kemudian kepala itu yang sebelum minum obat itu yang tadinya plong biasa nggak sakit, sekarang kayak kenceng banget gitu loh, kayak mencengkeram di tengkuk leher sampai kepala. Nah, kemudian balik lagi ke dokter, diperiksa lagi, nggak ada apa-apa. Kata dokter cuman lambung ibu kok yang bermasalah. Maksudnya nggak ada penyakit lain, darah tinggi kah, hipertensi atau apa, nggak ada. Cuman lambung waktu itu diagnosa dari dokter. Nah, setelah itu berjalan 2 bulan, ibu itu udah capek ceritanya nih, udah apa ya istilahnya, kayak tersiksa. Kalau malam tuh pasti serasa nggak nyaman gitu. Nah, akhirnya dapat rekomendasi lah dari saudaranya untuk berobat ke yang non medis. Waktu itu ibu itu juga sempat bertanya-tanya, loh kok non medis, emangnya saya kenapa gitu. Nah, kata saudaranya ini bilang, ya udah nggak apa-apa, coba aja. Akhirnya datanglah ke salah satu tempat yang dimana katanya tanah dari tempat itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saya rasa kalau orang-orang Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka pasti tahu deh tempatnya di mana. Yang katanya legenda ya, legenda itu ngambil tanah dari situ bisa dan disimpan kemudian bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Datanglah ke tempat itu si Ibu Tati ini dengan saudaranya. Dan ketika datang ke tempat itu, ketemulah dengan seorang yang secara penampilan seperti seorang ustadz atau kiai. Kiai kali ya, soalnya kata Bu Tati ya sudah berumur gitu, 50 tahunan ke atas. Kalau ustadz kan ya masih muda gitu. Itu sepengetahuan saya. Kita sebut saja kiai. Nah, kiai ini ketika melihat Ibu Tati, kemudian suruh masuk, dan ketika duduk, kiai ini ya, yang katanya kiai ini itu langsung nebak-nebak. Kamu ini ada yang bikin-bikin deh. Kamu ini ada yang gak suka, ada yang sirik sama kamu. Ketika Ibu Tuti datang, duduk, belum bicara apapun, terus Pak Kiai ini langsung menjustifikasi. Otomatis Ibu Tati juga kaget, loh. Maksud Bapak gimana? Ya, kamu datang ke sini kan kamu dengan gejala sakit perutnya, nggak bisa tidur. Secara tebakan benar ya, secara tebakan benar. Tetapi yang bikin serampangan adalah kamu dikerjain sama orang terdekat kamu, saudara, tetangga. Nah, ketika mendapatkan omongan itu, barulah panik si Ibu Tati. Yang tadinya kan nggak kepikiran ya, kalau katanya cuman hanya sakit medis, perutnya bermasalah. Tapi ketika datang ke kiai itu, ditambah-tambah kamu ada yang ngerjain gitu, tetangga, saudara. Wah, itu malah tambah beban pikir yang bergelayut di kepalanya Ibu Tati.
Kemudian si kiai itu, ya oknum kiai ini memberikan sebuah kertas, ya biasa lah, kertas bertuliskan rajah dengan tinta warna merah, ditambah kendi, kemudian juga tanah yang dibikin kotak, kemudian dibungkus dengan kain kafan, kalau kata orang Jawa kain lawon ya, atau kain mori, kayak pocong-pocongan kecil itu segini, dibungkus atas bawah. Nah, kata Bapak Kiai itu bilang gitu, kamu taruh ini di tengah-tengah rumah kamu. Di tengah-tengah tuh maksudnya si Ibu Tati ini diminta untuk menggali atau ngebongkar satu lantai, bukan satu floor penuh ya enggak, tapi lantai satu diangkat, kemudian ditaruh di dalamnya, jadi dikubur gitu kan. Nurutlah karena memang pengen sembuh ya. Nurut. Setelah itu diberikan air. Standar banget sih dukun zaman sekarang nih, Masya Allah. Dikasih air untuk diminum katanya. Oke. Nah, ketika si Pak Yai itu memberikan benda-benda tadi, otomatis dengan bayaran yang nggak murah juga gitu kan, karena iming-imingnya pengen bisa menyembuhkan gitu kan. Siapa yang tidak tergiur, karena bisnis agama di negara ini atau bisnis hal mistis di negara ini sangat luar biasa sekali pasarnya gitu kan, sangat mudah banget dapat cuannya. Kemudian singkat cerita akhirnya pulang dan langsunglah dikubur itu atau ditanam di tengah-tengah rumah. Suaminya Bu Tati ini ngebongkar satu kotak lantainya untuk ditaruh di situ dan dikuburkan, kemudian ditutup, tapi nggak dikasih keramik lagi, hanya diplester doang. Nah, kemudian singkat cerita, hari pertama, kedua, ketiga, iya betul, hari pertama, kedua, gangguannya turun. Tapi setelah hari ketiga, keempat, kelima, itu tambah parah. Yang tadinya hanya nggak bisa tidur, insomnia, sekarang ada suara-suara lah, suara yang manggil lah, kemudian ada di atas genteng itu kayak pasir yang ditaburin, kemudian kayak ada yang melempar di atas genteng, dan wah itu luar biasa rame. Itu hari keempat, kelima, lanjut sampai di akhirnya si adiknya Ibu Tati ini menghubungi saya. Katanya saya tuh ngubungin Mas Arif itu udah lama lewat Instagram ya, tapi nggak direspon. Saya bilang kan ya mohon maaf ya Mbak, bukannya nggak direspon, karena terlalu banyak. Saya bingung mau buka permintaan pesannya, kan di IG kan ada permintaan pesan kan, banyak banget, ini ada yang begini. Jadi saya bingung ngefilternya, tapi makanya di Instagram saya kasih nomor saya di situ kan. Ada info allowed yang bisa teman-teman kalau mau kontak saya, kontak aja, itu nomor saya. Tapi tolong jangan kasih pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Ini agak sedikit melenceng sih dari cerita awal. Karena gini, ada yang nanya ke saya lewat Instagram gitu, DM. Pertanyaannya lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Arif, saya mau nanya, kenapa ya istri saya sering marah-marah sama saya? Ada yang cuma nanya begitu di permintaan pesan Instagram saya bingung mau jawab apa. Dari situ saya akhirnya memilah dan memilih gitu kan, untuk mana ya yang kira-kira urgent gitu, mana yang kira-kira available untuk saya tangani gitu. Tapi ya sebenarnya bukan berarti nggak saya baca semua, tapi maaf kalau keterbatasan saya waktunya juga, akhirnya saya pilih-pilih. Lanjut, kemudian ketika melihat info kontak saya dan langsung WA saya, dan ketika langsung masuk ke WA saya pasti langsung respon gitu, langsung balas. Nah, kemudian ngobrol kanan kiri, saya datang ke rumahnya akhirnya, karena deket, nggak terlalu jauh, sekitar 40 menitan dari rumah saya. Datang ke situ, kemudian langsung duduk, nggak banyak teh dan ngaling-ngaling, saya langsung eksekusi. Saya minta tanya, Bu, mana bekas jimat itu ditanam? Ada Mas, katanya di ruang satunya. Akhirnya saya melipir dah tuh. Ketika berada di depan jimat itu, saya minta suaminya untuk ngambil. Dan percaya nggak percaya, ketika suaminya mau coba ngambil itu, tiba-tiba kepalanya keliengan, kepala suaminya kayak mau pingsan dan mukanya langsung pucat. Aduh Mas, kok saya tiba-tiba begini? Jadi langsung berkeringat kayak orang nggak makan gitu kan, kayak
orang kena panic attack. Akhirnya ya udah Pak, jangan, biar nanti dulu saya saja. Itu pun suaminya bingung, loh kok Mas kok begini ya, kenapa? Nanti Pak, saya aja gitu kan. Nah akhirnya saya baca Bismillah 3 kali. Kemudian saya ambil tuh, saya ambil kendi, masih berbentuk kendi. Kendinya saya ambil, kemudian saya taruh di sebelah. Ketika saya buka, di dalamnya itu ada tanah, kemudian jimat, kertas, dan tanah yang dibungkus dengan kain hafan itu. Kemudian singkat cerita, Pak, Bu, izin ya, ini jimat yang kemarin sampean dapatkan, saya eksekusi aja langsung sekarang, saya bakar. Boleh Mas? Boleh katanya. Boleh, silakan dengan senang hati. Pokoknya saya serahin deh sama Mas Syarif mau digimanain. Akhirnya saya langsung eksekusi di situ. Kendinya saya pecahin, gitu kan? Saya pecahin dan isinya saya bakar di situ, di dalam rumah itu dengan baca Bismillah. Bismillah saya bakar jebret. Nah, ketika itu selesai, kemudian saya baru meruqyah ibunya atau Ibu Tati ini. Ya ruqyahnya seperti biasa gitu kan, Ibu Tatinya duduk, waktu itu pertama berdiri dulu, Ibu Tatinya berdiri, kemudian saya pegang bagian telinga begini, saya bacakan ayat-ayat ruqyah, dan baru beberapa ayat ibu itu langsung pingsan. Ngegelepar. Akhirnya saya stop dulu, saya sadarkan dulu, bukan kesurupannya tapi pingsan, loss. Karena kalau kesurupan dia langsung berontak. Tapi dalam hal ini ketika diruqyah ibu itu langsung lost control, pingsan aja, kayak orang pingsan kayak gimana. Kemudian saya stop dulu, saya berhentikan, saya kasih minum, saya sadarkan, dan ketika duduk saya tanya, Bu, masih mau lanjut ruqyahnya? Mau Mas, saya pengen sembuh. Oke, akhirnya saya bawa kursi. Ibu duduk. Kalau tadi kan berdiri ruqyahnya, saya pegang dari belakang. Kemudian kalau ini ibu itu duduk di kursi. Ketika duduk di kursi, saya pegang juga bagian belakang ini, pakai kursi yang seginilah. Ya, duduk tegak seperti ini. Kemudian saya ini pegang bagian telinganya. Saya bacakan lagi ayat, dan itu langsung reaksi mana? Perutnya. Di perutnya langsung kayak ada angin gitu mau keluar. Saya terus bacakan. Kemudian saya perintahkan, atas nama Allah yang maha besar. Saya kalau meruqyah saya pasti seperti itu ngomong ke bangsa jinnya. Atas nama Allah yang maha besar, atas nama Allah yang menciptakan kalian dan saya, dan atas nama Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, saya perintahkan kalian untuk keluar dari tubuhnya Ibu Tati ini tanpa terkecuali siapapun itu. Nah, kemudian saya lakukan teknik mencengkram dari punggung belakang, itu saya tarik ke atas. Jadi misalkan ini Ibu Tati ya, saya pegang punggung belakang ini, saya cengkram, tentunya pakai sarung tangan ya. Saya cengkram, kemudian saya kunci, Bismillahirrahmanirrahim, saya tarik sampai ke atas gitu kan, sampai sini. Nah pas nyampe sini leher itu keluar, buka mulutnya dan keluar, muntahnya banyak, pingsan lagi Ibu Tatinya. Kemudian setelah bangun, barulah alhamdulillah Mas, sekarang saya lega dan kecemasan saya hilang. Itu langsung straight to the point gitu kan. Kecemasannya cemasnya saya hilang, kata Ibu Tati. Nah, akhirnya ya sudah Bu, yuk kita bicara, ngobrol di depan. Kemudian duduk di ruang depan sambil menjelaskan. Sebenarnya yang terjadi sama Ibu Tuti itu adalah penyakit yang banyak orang derita. Tetapi karena memang Ibu Tuti ketemu sama orang yang salah aja gitu. Maksudnya orang, dalam hal ini Pak Yai tadi gitu kan, yang sebenarnya dukun gitu ya. Dukun. Udah, kalau ada kiai, ustadz, apapun itu bentuknya ya, kemudian yang ngasih raja-raja, apalagi ngasih raja di punggung, di tangan, di tubuh manusia, udah dukun, selesai udah. Karena ayolah, raja itu bukan bagian dari Islam kok. Ada yang bilang ini adalah ilmu hikmah. Enggak gitu. Kalau ilmu hikmah memang sudah diajarkan sama Rasulullah, tapi Rasulullah nggak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Bahkan sahabat Rasulullah pun, ulama tabi'ut tabi'in pun nggak ada yang mengajarkan tentang hal-hal seperti itu. Lalu tiba-tiba era sekarang ada yang namanya raja, wafak ini dan itu, dan mengklaim bahwa itu adalah dari Islam. Nanti dulu, Islam yang mana gitu kan. Toh buktinya ketika diruqyah reaksi-reaksi juga gitu kan, jinnya keluar. Berarti bukan dari Islam dong gitu. Kemudian lanjut lagi soal Ibu Tati, saya jelaskan. Sebenarnya yang dialami sama ibu itu penyakit anxiety namanya. Anxiety itu apa Mas? Nah, barulah saya jelasin. Anxiety itu begini Bu.
bla 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 bla. Mungkin kalau teman-teman penasaran anxiety itu apa, psikosomatis itu apa, bipolar itu apa, nanti insya Allah saya buatkan video khusus untuk membahas hal-hal seperti itu. Dan nanti akan saya jelaskan juga indikasi-indikasi atau ciri-ciri orang yang terkena gangguan psikosomatis, gangguan anxiety, dan gangguan mental health yang seperti apa. Nanti saya jelaskan. Tapi dalam konten kali ini yang ingin saya sampaikan adalah poinnya, benang merahnya adalah jangan pernah mau ataupun jangan pernah datang ke orang yang labeling dirinya itu ustadz, kiai, atau apapun itu yang pakai embel-embel agama Islam, tapi cara pengobatannya itu dengan memberikan jimat-jimat, kertas, tulisan raja, suruh dikubur, suruh dipasang, suruh ditempel, apalagi suruh ditanam gitu kan di dalam rumah. Ayolah, itu dukun. Zaman sekarang banyak banget dukun yang eksis di YouTube, di sosial media. Apalagi, maaf, saya harus sampaikan ini, oknum-oknum ustadz yang suka bikin konten-konten hoax, konten-konten scam, konten-konten yang nggak bener. Contohnya konten-konten yang gerbek-gerbek dukun, konten-konten yang bertarung dengan dukun, itu semuanya bohong. Bohong, saya jamin 1000% itu bohong. Karena saya punya teman yang dia dibayar untuk jadi dukun-dukunan di konten salah satu orang ustadz yang terkenal, dan itu dibayar. Kamu pura-pura jadi dukun, aktingnya begini-gini, ini skripnya, ini skenarionya, nanti saya pakai ilmu ini, saya pakai ilmu itu. Tujuannya katanya buat dakwah. Dakwah dari mana? Kalau dakwah tinggal sampaikan, nggak harus bikin drama kayak gitu. Masih mending nonton film Angling Dharma. Yang jelas-jelas itu film hiburan. Dan ada disclaimernya, ini untuk entertain. Tapi kalau ustadz-ustadz seperti itu, apakah di depan ada disclaimer bahwa ini hanya sekedar entertain? Kan nggak ada. Parahnya adalah masyarakat Indonesia banyak yang percaya sehingga datang berbondong-bondong ke ustadz-ustadz seperti itu. Yang padahal ustadz itu sendiri bingung, bukan bingung. Ustadz itu sendiri nggak tahu perkara fenomena hal gaib ketika ditimbang dari Al-Quran dan hadis. Nggak ada. Dan saya banyak menemukan orang-orang yang kecewa kepada ustadz-ustadz yang ada di seperti itu. Saya datang mas ke ustadz ini, bertujuan saya untuk berobat, udah bayar mahal. Di sana cuman maaf disuruh sholawatan aja, nanti juga sembuh. Sholawatnya bener, tapi untuk pengobatannya kan enggak. Bukan berarti saya melarang sholawatan, enggak. Sholawatannya bener, bagus, itu memuji Rasulullah, keren, bagus. Tetapi penempatannya bermasalah. Dan itu banyak banget, saya menemukan beberapa kasus-kasus seperti itu. Pernah berobat ke ustadz ini, ke kiai ini, wah, Masya Allah, kacau. Makanya buat teman-teman yang masih suka lihat konten-konten ustadz yang gerbek-gerbek dukun, ustadz yang pakai ilmu tenaga dalam gitu, terus terpental gitu, wah, itu ittaqillah, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Udah nggak ada kebaikan di situ, nggak ada ilmu yang bisa diambil di situ. Justru kita akan terjebak dalam fenomena logika mistika nantinya. Kan ada tuh beberapa ustadz yang melakukan hal-hal seperti itu akhirnya masuk penjara juga kan. Nggak usah saya sebut lah ya. Ada yang Gus ini, ada yang ustadz ini akhirnya masuk penjara. Kenapa? Banyak laporan, itu hoax, scam, ilmu saktinya tuh hoax, nggak ada. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan dalam konten kali ini benang merahnya adalah kita harus tetap smart, pinter, harus tetap bisa bernalar ketika kita beragama Islam. Karena sekali lagi saya bilang di konten sebelumnya juga, agama Islam adalah agama untuk orang-orang yang berpikir. Agama Islam adalah untuk orang-orang yang berlogika. Jadi logika dengan agama Islam itu bisa beriringan. Kalau logika yang tidak bisa kalau logika yang tidak bisa diterjemahkan, kalau agama Islam yang tidak diterjemahkan dalam logika, itu ranahnya mukjizat, dan dalam hal ini mukjizat itu hanya untuk nabi dan rasul. Hanya untuk nabi dan rasul. Rasulullah bisa ngebelah bulan, bisa. Bulan itu pernah terbelah loh, dan itu dibelah oleh Rasulullah Muhammad atas izin Allah Ta'ala. Rasulullah pernah Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha,
naik dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dan bertemu dengan nabi-nabi. Apakah itu bisa dinalar dengan logika? Tidak. Apakah NASA bisa nembus untuk memecahkan fenomena tersebut? Tidak bisa. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam yang membelah laut. Apakah itu bohong? Tidak, itu benar, 1000% benar. Tapi ilmuwan sekarang, apakah itu bisa dilogikakan? Tidak. Karena apa? Logika ketika bertemu dengan dalil sahih, logika kita turun. Kita utamakan iman kita dengan dasar dalil sahih yang kuat. Dalam hal ini Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi sebelum saya menutup konten kali ini, kalau ibu tadi udah beres tuh, sekarang udah saya suruh berobat ke psikiater sama suruh ruqyah mandiri aja, selesai. Ya, jadi saya nggak nitip-nitipin jimat apa. Bu, nanti ke psikiater, ke rumah sakit ini, ibu dapat obat. Nah, sebelum saya nutup nih, saya mau rekomendasiin teman-teman. Dan ini sering juga saya berikan rekomendasi kepada orang-orang yang susah tidur dan orang-orang yang mungkin bermasalah dengan emosionalnya, bermasalah dengan perutnya. Saya selalu bilang, ibu, bapak yang sakit bisa nanti tolong beli obat herbal. Yang ini bisa beli di mana saja, bisa di e-commerce gitu, di Shopee ataupun di Tokopedia. Namanya ashwagandha. Ashwagandha ini baik banget dan itu works, sangat bermanfaat untuk orang-orang yang cemas, untuk orang-orang yang overthinking, untuk orang-orang yang ya banyak depresi gitu kan. Ketika mengkonsumsi itu feels better. Produknya, linknya ada taruh di bawah, nanti kalau teman-teman mau beli aja ya. Karena saya disuruh ngiklanin itu, tapi nggak apa-apa, terserah. Silakan teman-teman bisa beli sendiri, bisa check out sendiri, bisa COD sendiri. Namanya ashwagandha ya. Itu murni herbal, pure, dan itu saya pakai pribadi dan saya selalu sarankan untuk pasien-pasien saya juga. Murah kok, cuma 180 dapat 60 kapsul kalau nggak salah. Sehari minum 2 kali, sore ketika ingin tidur. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, Mas Syarif IG-nya apa? Mas Syarif nomor teleponnya di mana? Nanti saya tulis di bawah. Bisa di kolom komentar dan bisa nanti tanya-tanya, karena nanti akan ada sesi learning by question. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan di bawah untuk saya bikinkan video eksklusif, insya Allah. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Syarif di Kala Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.